Halo teman-teman, selamat datang kembali pada channel Ging Explore, yang dimana channel ini akan melakukan banyak eksplorasi mengenai hal-hal yang menarik dan menginspirasi. Jadi, khusus dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengubah buah kunyit menjadi kemin siap jual. Simak videonya ya. Kemin atau kamin yang diambil dari bahasa Thailand memiliki arti kunyit bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun, bentuk kemin sendiri ialah berbentuk serbuk berwarna merah. Setelah mendengarkan sedikit penjelasan ini, pasti timbul pertanyaan, kenapa kemin bisa berwarna merah? Apa fungsi kemin? Bagaimana cara membuat kemin? Oke, pertanyaan di atas akan kita eksplor secara rinci di sini di video kali ini. Pertanyaan pertama, mengapa kemin bisa berwarna merah? Jawabannya, karena pada dasarnya kunyit di Thailand yang digunakan sebagai bahan pembuat kemin yaitu berwarna merah yang dicampur dengan bahan lainnya. Namun, pada dasarnya, menggunakan kunyit biasa, kita juga dapat membuat serbuk kemin dengan warna dan fungsi yang sama, yang dimana cara membuatnya akan kita bahas dalam video ini. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa fungsi kemin? Fungsi kemin antara lain adalah yang pertama, untuk mengeraskan kulit. Yang kedua, untuk memerahkan kulit. Yang ketiga, untuk menghilangkan kutu. Yang keempat, untuk menyehatkan ayam. Dan yang kelima adalah untuk merontokkan bulu kapas pada ayam. Bulu kapas sendiri merupakan bulu yang bisa dibilang berbentuk seperti kapas. Umumnya, bulu ini dimiliki oleh ayam-ayam muda, yang dimana bulu kapas ini dapat memperlambat sirkulasi udara pada ayam. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara membuat kemin? Pertama-tama, kita harus memiliki bahan-bahan dasar dalam pembuatan kemin dan dicampurkan dengan takaran tertentu. Oke, langsung saja kita buat. Bahan yang pertama adalah kunyit. Jadi, pertama-tama kunyit kita cuci hingga bersih, kemudian kunyit tersebut kita iris tipis-tipis. Teman-teman, dalam proses pengirisan diharapkan agar lebih berhati-hati agar tidak mencederai tangan teman-teman. Kemudian, dalam proses pengirisannya, teman-teman harus mengiris kunyit setipis mungkin agar dalam proses penjemurannya irisan kunyit lebih cepat kering. Oke, sebelum masuk pada proses penjemuran, irisan kunyit ditimbang terlebih dahulu. Di sini, irisan kunyit yang saya gunakan adalah seberat 500 gram atau setara dengan setengah kilogram. Kemudian, letakkan kunyit pada wadah yang akan digunakan untuk proses pengeringan, yakni alasnya. Setelah itu, ratakan letak kunyit dan posisi kunyit agar lebih mudah kering dalam proses penjemuran.
Setelah kunyit diiris tipis-tipis, maka yang kita lakukan adalah melakukan pengeringan, yaitu melalui proses penjemuran, hingga irisan kunyit menjadi lebih keras dan garing. Biasanya, proses pengeringan ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Setelah kering dan telah melalui proses penjemuran, irisan kunyit yang tadinya mencapai setengah kilogram kini hanya seberat 1 ons saja. Berarti kalau dihitung-hitung, kadar air dalam kunyit sekitar 80% atau 4 ons. Sementara untuk proses pengeringannya ini dapat mencapai 3 hari. Setelah irisan kunyit menjadi kering, maka dilakukan proses penggilingan sampai kunyit benar-benar menjadi halus. Kemudian, untuk mencegah tercampurnya kunyit yang tidak halus, maka dapat dilakukan proses penyaringan. Bila ada bagian kunyit yang setelah disaring masih kasar, teman-teman dapat menggilingnya kembali kemudian disaring kembali. Setelah kunyit sudah menjadi serbuk kunyit, kemudian kita lakukan juga proses penghalusan pada bahan kedua, yaitu pada kapur sirih, yang dimana kapur sirih ini kita giling hingga halus kemudian kita saring.
Kemudian, setelah semua bahan dasar telah halus, campurkan bahan dasar tersebut pada wadah pencampuran dengan perbandingan 2 sendok kunyit ditambah 1 sendok kapur sirih dan ditambah dengan setengah sendok getah gambir. Kemudian aduk ketiga bahan tersebut hingga warnanya menjadi merah. Setelah diaduk hingga rata, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan serbuk kemin siap digunakan. Kemudian, setelah menjadi serbuk kemin, teman-teman dapat mencampurkannya dengan bahan pelarut seperti alkohol, arak, ataupun rebusan air serai. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.